Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Agar orang-orangnya tidak ikut terdampak, Harvey York memutuskan untuk ikut dengan Balai Penegakan Hukum Grand City. Dan langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6790 sampai 6794. Chapter 6790. Senjata api. Melihat adegan ini, Black Jackson mencibir dan menatap Yvonne Xavier dengan sedikit jijik. Gadis kecil, aku khawatir ada satu hal yang tidak kamu ketahui. Saudara-saudara di bawahku ini semuanya ahli seni bela diri. Dan mereka semua mengenakan baju zirah sutra khusus dari Grand City. Mereka kebal terhadap semua jenis senjata atau elemen apapun. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya. Jika kamu melakukannya, kalian semua akan mati. Izinkan aku menasihatimu, jangan membuat sekelompok orang mati hanya karena satu orang. Saat mengatakan itu, Black Jackson melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Lakukan. Mendengar perintahnya, 18 master dari Badan Penegakan Hukum Grand City melangkah maju lagi dengan ekspresi acuh tak acuh. Black Jackson, aku tidak percaya kamu tidak takut senjata api. Yvonne Xavier mengambil senjata api sendiri dan mengarahkannya ke Black Jackson. Menghadapi kegilaan Yvonne Xavier, ekspresi Black Jackson tidak banyak berfluktuasi. Dia hanya berjalan ke arah Yvonne Xavier, mengulurkan tangan dan meraih senjata api di tangan Yvonne Xavier, lalu meletakkan senjata api itu di dahinya. Ayolah, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Kamu bisa menarik pelatutnya dan melihat apakah kamu bisa melenyapkanku. Melihat Black Jackson dengan ekspresi acuh tak acuh, sudut mata Yvonne Xavier terus berkedut, dan dia berjuang keras. Dia tidak tahu apakah menarik pelatutnya sendiri akan membantu. Yang dia tahu adalah begitu pelatut ditarik, keluarga Xavier dan Grand City akan selamanya bermusuhan. Dan itu pasti akan berakhir dengan kehancuran keluarga Xavier. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup atau matinya sendiri, dia seringkali harus mempertimbangkan hidup dan mati keluarganya. Oh, sepertinya Nona Xavier masih sangat penyayang. Aku khawatir jika kamu benar-benar mencobanya, aku akan terbunuh. Black Jackson dengan jelas berbicara dengan sarkasme, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dalam hal ini, jangan halangi kami melakukan sesuatu di sini. Saat berbicara, Black Jackson langsung mendorong Yvonne Xavier ke samping, lalu berjalan di depan Harvey York dengan acuh tak acuh, dan berbicara perlahan. Perwakilan York, kami telah menyelidiki masalahmu secara menyeluruh. Kami tahu persis, berapa banyak identitas yang kamu miliki. Kami tahu tentangmu dengan sangat baik, dan kami juga tahu siapa yang akan tersinggung jika kami membawamu pergi. Namun, aku masih harus memberitahumu sesuatu. Artinya, sejak Grand City ada, kami tidak pernah takut pada siapapun. Jadi, sebaiknya kamu pergi bersama kami dengan patuh. Kalau tidak, jika aku benar-benar melakukan sesuatu nanti, dan aku tidak sengaja menyakitimu, itu tidak akan berakhir baik. Black Jackson menarik napas dan melanjutkan. Juga, kamu adalah orang yang pintar tidak peduli apa yang kamu katakan. Mengapa membiarkan urusanmu melibatkan wanita dan keluarga yang tidak bersalah? Bahkan, menurutku Sky Corporation tidak perlu terlibat. Kalau tidak, akan buruk jika Grand City dipaksa melibatkan 9 klan. Saat ini, ekspresi Black Jackson masih acuh tak acuh. Namun rasa ancaman dalam kata-kata itu tidak berkurang sedikit pun. Jelas, tujuannya muncul di sini hari ini adalah untuk membawa Harvey York pergi. Entah dengan ancaman atau melakukan kekerasan. Dia akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Bajing, kamu mengancam Presiden York. Yvonne Xavier sangat marah. Percaya atau tidak, aku akan melawanmu sampai akhir. Black Jackson tidak bergerak, dan berkata dengan ringan. Silakan. Kata-katanya masih acuh tak acuh, tetapi penuh provokasi. Jika seseorang yang dihadapinya adalah orang yang pemarah, dia mungkin akan marah dengan gerak tubuh dan kata-katanya dalam hitungan menit. Chapter 6791. Yvonne Xavier, jangan marah. Jika kamu marah tentang hal semacam ini, kamu akan kalah. Harvey York menggelengkan kepalanya, dan menghentikan Yvonne Xavier yang sudah bertindak gila. Terlebih lagi, tempat seperti Grand City mengklaim lebih unggul dari yang lain, dan memiliki gaya perilakunya sendiri. Sewenang-wenang identik dengan mencela diri sendiri bagi mereka. Jadi, aku akan pergi bersama mereka. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Dia tahu betul bahwa ini adalah konspirasi terhadap dirinya sendiri. Bukan hanya karena kematian Durandal Parker, tapi juga karena sudah menyinggung Dan Parker. Aku merasa bahwa saat dia mengambil posisi sebagai perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H, beberapa orang sudah siap menargetkannya. Dan demi keselamatan orang-orang di sekitarnya, Harvey York memutuskan untuk melewati ini. Bagaimanapun, dia sendiri tidak takut pada Grand City, tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain juga tidak takut pada Grand City.
Tuan Muda York, jangan impulsif. Tubuh halus Yvonne Xavier bergetar. Harvey York memegang tangannya dan menepuknya dengan ringan beberapa kali, lalu menatap Blade Jackson yang acuh tak acuh dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan. Aku dapat melihat bahwa kamu adalah yang jujur dengan kegigihanmu. Jadi, aku bisa mempercayai kata-katamu. Aku ingin bertanya, apakah Durandal Parker benar-benar mati? Harvey York tidak percaya itu. Dia tahu bahwa Durandal Parker adalah salah satu dari 3 tuan muda di Parker Villa. Akankah Dan Parker langsung mengorbankan saudaranya untuk menghadapinya? Mendengar pertanyaan Harvey York, Blade Jackson berkata dengan dingin. Aku tidak perlu berbohong padamu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan membuka foto-foto di ponsel. Dilihat dari fotonya, Durandal Parker terbaring di unit perawatan intensif, dan elektrokardiogramnya berubah menjadi garis lurus. Adegan ini membuat mata Harvey York sedikit menyipit. Setelah menghela nafas, Harvey York melanjutkan. Dan Parker memintamu untuk datang kepadaku. Blade Jackson berkata dengan dingin. Satu-satunya yang bisa memerintahku adalah token harimau dari Badan Penegakan Hukum Grand City. Bahkan jika dia datang sendiri, dia tidak bisa memerintahku tanpa token harimau. Dan jika token harimau keluar, itu melambangkan kesatuan keinginan dari 7 keluarga besar. Berbicara tentang ini, Blade Jackson berkata dengan dalam. Tentu saja, di masa lalu, jimat harimau mewakili keinginan penguasa kota. Sayang sekali tidak ada penguasa kota yang sebenarnya di Grand City. Harvey York mengabaikan implikasi Blade Jackson, tetapi melanjutkan. Sejak kamu datang kepadaku secara terbuka, kamu harus memiliki bukti kuat di tanganmu. Tidak hanya ini, tapi buktinya sekokoh gunung. Blade Jackson berbicara dengan acuh tak acuh. Grand City selalu meyakinkan orang dengan alasan. Karena inilah aku selalu berada di atas. Terlebih lagi, kamu mewakili status khusus. Jika kami buru-buru menangkap orang tanpa cukup bukti. Bukan hanya wajahmu yang terkena, itu juga wajah 7 guru besar di Grand City. Jadi, Tuan Muda York, aku harap kamu dapat bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan kami. Harvey York tersenyum, dan berkata dengan ringan. Meskipun aku tahu betul, aku tidak melenyapkan siapapun sama sekali. Tapi aku juga tahu bahwa kamu hanyalah orang yang melakukan sesuatu, dan kamu pasti telah melihat bukti kuat yang kamu pikirkan. Jadi, aku akan ikut bersamamu. Tapi aku hanya punya satu permintaan, yaitu tidak boleh ada yang boleh menyentuh orang-orangku sampai kebenaran terungkap. Bahkan jika seorang penjaga keamanan Sky Corporation kehilangan sehelai rambut. Aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Blade Jackson berkata dengan dingin. Perwakilan York, jangan khawatir, kami tidak pernah menyentuh orang yang tidak bersalah. Chapter 6792. Setengah jam kemudian, Harvey York mengambil beberapa setel pakaian dan duduk di kursi belakang Range Rover. Selama periode ini, dia tidak hanya menghibur Yvonne Xavier agar dia tidak bertindak ceroboh. Tetapi dia juga memesan beberapa barang, dan bahkan sempat memesan semangkuk mie daging sapi untuk pesta. Lagi pula, meskipun dia tidak tahu pertunjukan besar seperti apa yang telah disiapkan Grand City untuknya sekarang, Harvey York masih mengerti bahwa akan lebih tepat baginya untuk bersiap-siap. Lagi pula, singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, belum lagi Grand City jelas bukan kelinci untuk dimanipulasi. Setelah masuk ke Range Rover, Harvey York langsung meminta tempat duduk paling nyaman yang semula milik Blade Jackson, dan juga menyesuaikan sudut tempat duduk agar dia bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, Harvey York bangun dan mengambil air soda di sampingnya dan menyesapnya, lalu menggosok matanya dan melirik ke jendela mobil di satu sisi. Dia melihat bahwa mobil itu sedang melaju di hutan kuno saat ini, tetapi karena performa mobilnya sangat bagus, itu masih membuatnya merasa seperti berjalan di tanah datar. Setelah melihatnya beberapa kali, Harvey York menatap Blade Jackson, yang matanya sedikit merah karena dia tidak tidur semalaman, dan bertanya. Apakah ada sarapan? Wajah tenang Blade Jackson tampak berkedut, tapi dia tetap mengambil sepotong roti dan menyerahkannya kepada Harvey York. Harvey York juga tidak sopan, setelah melakukan semua pekerjaan, dia meregangkan pinggangnya dan berkata. Apakah kamu hampir sampai? Jika tidak, bisakah kamu berhenti dan membiarkan semua orang menarik napas? Menghadapi permintaan Harvey York, Blade Jackson menggelengkan kepalanya sedikit kali ini, dan kemudian sentuhan keraguan muncul di wajahnya yang tenang. Perwakilan York. Yang lain akan sangat waspada bahkan jika mereka tidak gemetar saat masuk ke mobil Badan Penegakan Hukum Wolsing. Dan kamu tidak hanya bisa tidur nyenyak, tetapi juga menginginkan ini dan itu. Apakah kamu tidak takut kami akan menemukan kesempatan untuk melenyapkanmu dalam proses itu? Harvey York tersenyum ringan dan berkata. Kalian orang-orang di Grand City mengklaim lebih unggul dari yang lain. Bahkan jika hatimu buruk, kamu masih berharap bisa melakukan pekerjaan dengan baik di permukaan. Jadi, karena tidak akan menipuku dan melenyapkanku,
Kamu akan mengadiliku setelah kamu sampai di sana, dan setelah memastikan kesalahanku, kamu akan mengeksekusiku. Dan sebelum itu, kamu tidak hanya tidak akan melenyapkanku, tetapi jika seseorang ingin melenyapkanku, kamu akan melakukan segala yang mungkin untuk melindungiku. Apakah aku benar? Otot-otot di wajah Blade Jackson berkedut, lalu dia berkata perlahan. Badan Penegakan Hukum Grand City kami bekerja dengan hati nurani yang bersih, bukan yang lain. Benarkah? Harvey York memandangi Blade Jackson dari atas ke bawah. Kamu adalah bawahan yang sangat baik dan pisau yang sangat berguna. Orang sepertimu tidak akan mempertanyakan perintah apapun dari bosmu, dan hanya akan bertindak sesuai dengan perintah. Itu juga membuat karirmu tidak pernah membuat kesalahan. Lagi pula, dalam banyak kasus, lebih mudah menjadi robot yang hanya mengikuti perintah daripada menjadi eksekutor dengan emosi. Tapi tidak apa-apa bagimu untuk bertindak sesuai aturan seperti ini di waktu normal. Sekarang pemimpin atas Grand City telah dirusak, apakah kamu tidak takut seseorang yang tidak berhati-hati akan menyakiti beberapa orang yang tidak bersalah? Misalnya, kamu mengambil orang baik sepertiku. Apakah hati nuranimu tidak merasakan sakit? Kamu tahu begitu banyak identitasku, itu artinya kamu seharusnya sudah melihat profilku. Bahkan jika yang kamu tahu hanyalah identitas dangkalku. Tetapi kamu juga harus memahami bahwa dalam hal gaya perilakuku, tidak mungkin aku menjadi melenyapkan Durandal Parker. Tapi kau tetap membawaku. Apakah kamu tidak memiliki keraguan di hatimu? Chapter 6793. Mendengar ini, Blade Jackson sedikit terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia menekan beberapa emosi di dalam hatinya, dan kemudian berkata perlahan. Grand City diklaim sebagai kota yang bukan milik dunia. Orang-orang Grand City juga sering disebut penyihir, alkemis, dan orang abadi. Di tempat seperti kita, ada aturan dan hukum yang sudah ada sejak zaman kuno. Dan keberadaan bertahun-tahun juga telah membuat kami di Grand City memahami suatu hal. Selama mengikuti aturan dan hukum raja, kami dapat melindungi kepentingan Grand City semaksimal mungkin. Harvey York tersenyum dan berkata, jadi bagimu, bahkan jika kamu tahu bahwa perintah yang kamu adalah salah, kamu akan tetap melakukannya berapapun biayanya kan? Blade Jackson berkata perlahan. Mudah bagi seseorang untuk membuat kesalahan, dan lebih mudah membuat kesalahan ketika seseorang berspekulasi. Tapi itu adalah perintah yang telah diperiksa oleh aturan dan hukum. Kemungkinan kesalahannya sangat rendah, sangat rendah. Jadi, meski aku punya pemikiran sendiri, aku lebih bersedia menjalankan perintah Grand City. Adapun perwakilan York, Presiden York, Tuan Muda Longman, Pangeran York dari Southlight. Aku tahu semua tentang identitasmu. Apa yang kamu lakukan di negara H adalah untuk negara dan rakyat, dan aku mengetahuinya dengan sangat baik. Menginjak penduduk pulau dan orang India untuk umum, dan tidak ada keegoisan. Aku dapat yakin bahwa orang-orang sepertimu telah berkontribusi berkali-kali lebih banyak dariku. Bahkan di antara semua orang yang kukenal, hanya kepala pelatih legendaris yang bisa melampaui prestasimu. Untuk ini, aku sangat mengagumimu. Harvey York tersenyum tipis, menatap wajah Blade Jackson dan berkata, kamu terlihat jujur, tapi kata-katamu lebih baik daripada lagumu. Kamu bilang kamu tahu bahwa prestasiku tidak kecil. Lalu kamu masih curiga bahwa orang sepertiku adalah pembunuh. Kenapa masih membawaku pergi? Apakah kamu tidak tahu bahwa jika sesuatu terjadi padaku, itu tidak hanya akan mempengaruhi kepentingan seluruh negara H, tetapi bahkan akan merusak kepentingan Grand City? Ekspresi perjuangan muncul di wajah Blade Jackson, dan setelah beberapa saat dia terus berbicara perlahan. Kita mungkin tidak dapat menghasilkan karakter sepertimu di negara H selama 10 tahun. Jika sesuatu terjadi padamu, itu memang akan merusak kepentingan negara H, dan bahkan seperti yang kamu katakan, bahkan kepentingan Grand City akan rusak sebagai hasilnya. Karena itu, kami tidak menggunakan kekerasan secara langsung dalam proses penangkapanmu. Bahkan jika kamu mengancamku, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Aku juga berjanji bahwa tidak ada yang akan dirugikan sampai kesalahanmu terbukti. Semua ini karena kami tahu betapa pentingnya keberadaanmu, dan kami tidak ingin kamu terluka karena ketidakadilan yang tidak adil. Bahkan jika seseorang ingin melenyapkanmu saat ini, aku akan mati sebelum kamu mati. Ini adalah kekaguman kami untukmu, perwakilan York. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Blade Jackson terlihat serius, jelas berbicara dari lubuk hatinya. Harvey York menghela nafas. Sebenarnya, kamu tahu betul bahwa aku sama sekali bukan pembunuhnya, dan kematian Durandal Parker tidak ada hubungannya denganku. Kamu bahkan tahu bahwa ada kemungkinan besar bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Tapi meski begitu, kamu masih harus mematuhi apa yang disebut perintah. Hanya karena penilaian aturan dan hukum raja lebih benar daripada asumsi pribadi seseorang. Blade Jackson berkata perlahan. Ya. Harvey York meringkuk bibirnya. Kalau begitu,
Apakah kamu pernah berpikir tentang apa yang disebut aturan dan keputusan raja? Dalam analisis terakhir, premisnya juga merupakan asumsi pribadi. Mendengar kata-kata Harvey York, Blake Jackson terkejut, dan ekspresinya penuh keheranan dan pemikiran yang dalam. Chapter 6794. Suasana di dalam mobil benar-benar hening saat ini. Blake Jackson mengulurkan tangan dan membuka sunroof panoramik di atap, membiarkan udara lembab di luar jendela meresap ke dalam mobil. Dia menghirup udara segar dalam-dalam, dan dia tidak tahu pikiran macam apa yang terlintas di benaknya. Tapi Harvey York tersenyum, dan menutup matanya lagi untuk mengistirahatkan pikirannya. Baginya, tidak ada bedanya di mana perjalanan berakhir. Segera, mobil melaju dari siang ke malam. Selama proses tersebut, mobil berhenti sebanyak 3 kali, masing-masing untuk istirahat, makan, dan ke kamar mandi di tempat bekal sementara yang telah disiapkan jauh-jauh hari. Dan Blake Jackson juga mempertahankan kesunyiannya yang biasa, tidak mengatakan apa-apa lagi. Adapun Harvey York, dia makan saat dia mau dan tidur saat dia perlu, sehingga dia bisa mempertahankan energi yang kuat kapan saja. Bahkan selama proses ini, Harvey York masih punya waktu untuk mandi air panas di tempat persediaan dan mencuci pakaiannya. Petugas dari Badan Penegakan Hukum Grand City yang mengawasinya semuanya memiliki wajah yang aneh. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seseorang seperti itu. Akhirnya, di tengah malam hari kedua, mobil meninggalkan bentangan hutan purba dan memasuki area bentang alam Gus. Ada banyak bebatuan aneh di kawasan ini, dan pemandangan yang hanya bisa terbentuk selama puluhan ribu tahun di mana-mana. Jelas merupakan tempat pemandangan tersembunyi yang belum pernah dibuka untuk umum. Tidak ada jalan di sini, tapi terkadang kamu bisa melihat api unggun menyala perlahan, seperti semacam rambu jalan. Selain itu, hanya ada suara angin dan pasir yang berhembus, yang membuat tempat ini terasa menyeramkan. Harvey York terbangun dalam situasi seperti itu, dia menyipitkan mata ke batas di depannya, dan menyadari bahwa dia mungkin datang ke Northland. Segera, mobil berhenti di depan sebuah batu besar seperti lengkungan besar. Tempat ini seluas-selusin lapangan sepak bola, dan di tengah-tengah batu besar, ada beberapa pintu besar yang diukir dari batu. Selain itu, ada banyak pos jaga di seluruh area sekitarnya. Tentu saja, semua pos terdepan ini dibangun dengan kombinasi bentang alam khusus di sini. Kecuali jika mengamatinya dari jarak dekat, tidak peduli apakah mengamatinya dari jauh atau menggunakan peta satelit, tidak akan terlihat sesuatu yang tidak biasa di sini. Harvey York juga melihat bahwa, kecuali jalan yang dilalui mobil itu, ada jebakan di mana-mana. Tetapi karena mereka tersembunyi dengan baik, mereka tidak akan pernah ditemukan jika tidak mencarinya dengan hati-hati. Sederhananya, ini adalah tempat yang sulit untuk diserang. Siapapun yang ingin merebut tempat ini membutuhkan pasukan setidaknya 10 kali lebih banyak. Tentu saja, kamp pedang yang dibawa oleh Harvey York tidak termasuk. Menurut perhitungan Harvey York, cukup 30 atau 50 orang dari kamp pedang, dan akan mudah untuk meratakan tempat ini. Tentunya keistimewaan kamp pedang tidak bisa dibandingkan dengan tim lain. Lagi pula, sersan manapun di kamp pedang adalah raja senjata, dan 30 atau 50 raja prajurit yang disatukan dapat meratakan bahkan sebuah negara kecil. Terlalu banyak wajah untuk menggunakannya untuk melawan benteng itu. Perwakilan York, kita sudah sampai. Blake Jackson yang hanya diam sebelumnya, berbicara dengan ringan. Kemudian dia membuka pintu mobil dengan tangannya sendiri, dan meminta Harvey York keluar dari mobil. Harvey York keluar dari mobil dengan ekspresi tenang, melihat sekeliling, dan berkata dengan penuh minat. Ini tempat yang bagus. Seharusnya ini bukan batas kota kan? Kurasa, ini penjara langit. Para penjahat di Grand City atau orang-orang yang ingin dilenyapkan di Grand City, pada akhirnya akan dikubur di gurun ini.